Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pengecatan bodi otomotif kelas 12 semester Gasal, hari ini kita akan membahas tentang aplikasi body sealer. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, pelajar Skapsa, kita masuk materi untuk mapel pengecatan bodi otomotif kelas 12 TBO. Untuk materi sebelumnya sudah saya bahas untuk produk persiapan. Dalam ini ada tujuan, ya, tindakan-tindakan persiapan. Nah, sedangkan kali ini kita masuk ke prosedur pemakaian body sealer atau bisa dikenal dengan aplikasi body sealer. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pelajaran materi hari ini, peserta diharapkan dapat mengklasifikasi aplikasi body sealer. Yang kedua, dapat menyebutkan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan aplikasi body sealer. Yang ketiga, melaksanakan prosedur pemakaian body sealer sesuai SOP dan menerapkannya aplikasi body sealer sesuai SOP. Apa itu body sealer? Body sealer adalah diaplikasi atau digunakan pada lipatan atau tekukan hood atau pintu. Ya, bisa juga pada potongan lembar metal yang berbeda yang disambung. Di mana untuk menghindari masuknya air di antara panel ini, sehingga dapat mencegah timbulnya karat pada panel tersebut. Contohnya di aplikasi bagian dalam panel kabin kendaraan. Nanti saya perlihatkan contohnya. Yang kedua, di aplikasi pada bagian dalam panel pintu. Nah, contoh seperti ini. Nanti di aplikasi pada bagian panel, ya, dalam panel. Contohnya ini pada sambungan-sambungan panel bodi di bagian dalam, sehingga untuk mencegah air dari luar, cipratan dari roda itu masuk. Atau mungkin dari pintu ini. Ya. Ini contohnya. Terus keuntungan dan kerugiannya pemakaian body sealer ini, yang pertama untuk keuntungan penampilan, ya, ini akan terlihat lebih rapi, ya. Yang kedua kuat, yang ketiga mengurangi perubahan bentuk. Ya, tadi karena biar tidak ada air yang masuk ke dalam panel sehingga tidak berubah bentuk, biasanya berubah karat. Yang ketiga mengurangi karat atau korosi pada panel tersebut. Kerugiannya mengganggu kesehatan. Ini karena kandungan dari bahannya, ya, body sealer ini yang sangat menyengat. Berarti biasanya kalau waktu si atau teknisi mengaplikasi body sealer ini pasti akan baunya sealer ini yang sangat menyengat. Lanjutnya, risiko terbakar dan meledak. Ini karena tadi sealer itu terbuat dari bahan kimia, dia juga risiko bisa terbakar. Makanya untuk penyimpanannya juga harus memperhatikan letaknya. Lanjutnya, keterbatasan temperatur. Nah, ini untuk nanti saya jelaskan sendiri. Untuk temperaturnya ada sendiri tiap body sealer. Dan kesulitan pemeriksaan. Ini biasanya kalau sudah mobil itu sudah pemakaian lama, mungkin karena sudah lama, ya, untuk pemeriksaannya apakah body sealer yang diterapkan di kendaraan ini tadi masih kondisi rapat atau sudah mengalami kebocoran, itu
agak kesulitan, apalagi kalau di dalam panel itu ketutup karpet. Terus tipe sealer menurut bahannya, ya, kalau secara struktural, ya, itu ada epoksi, fenolik, ya. Terus kalau non struktural ada dari bahan karet, ya, latex, sintetis, dan resin. Nah, kalau body sealer kebanyakan untuk yang harga tidak terlalu mahal, kebanyakan menggunakan yang dari karet, ya, atau resin. Lanjut, nah, untuk tipe sealer menurut suhunya ada 3. Yang pertama low temperatur 0 sampai 15 derajat. Temperatur medium 15 sampai 35 derajat dan high temperatur 35 sampai 45 derajat. Maksudnya derajat ini adalah dari kondisi temperatur sekian, ya. Sealer ini akan atau masih bisa mencair sehingga dia untuk pengeringannya lebih cepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gunakan sealer dari merek yang sama. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kalau kita melakukan aplikasi body sealer pada sebuah mobil, mungkin butuh area yang banyak yang dikasih body sealer, maka silakan dipersiapkan body sealer atau sealer yang dalam merek atau mungkin tipe yang sama. Jangan sampai waktu pengerjaan karena stok kehabisan membeli sealer lagi tapi beda merek sehingga nanti bisa beda kualitas. Sealer akan berkurang kualitasnya setelah berumur 6 bulan. Nah, sealer juga waktu pemakaian kalau tidak habis, ya, di aplikasi ke kendaraan, biasanya dalam jangka waktu 6 bulan dia akan kualitasnya jelek. Biasanya yang paling sering adalah sudah mengeras, ya. Jadi diusahakan kalau menggunakan body sealer juga di manage. Oh, ini kira-kira butuh berapa botol untuk body sealernya. Simpan pada temperatur yang kering. Ya, maksudnya kering adalah ya kering, tidak lembab, dan jangan sampai langsung terkena sinar matahari. Jangan membuka tutup jika tidak digunakan. Ya, tadi efeknya kalau sudah dibuka jangka waktu 6 bulan harus segera dipakai. Karena kalau setelah lebih dari itu biasanya akan kering atau menggumpal, ya. Pastikan lapisan cat telah kering. Nah, ini kalau diaplikasi langsung ke panel bodi, posisi cat sudah benar-benar kering, sehingga bisa teraplikasi dengan baik pada panel bodi. Apabila bodi akan dicat, lindungi sealer dari cat. Baik, untuk peralatan dan material aplikasi bodi, ini ada tipe poliuretan sama tipe katrit, di mana ada warna hitam, ada warna putih, dan abu-abu. Kebanyakan yang digunakan adalah tipe katrit, ya, di mana nanti menggunakan tipe manual, elektrik, atau pneumatik. Contohnya seperti ini. Ini yang saya buatnya adalah manual. Jadi ini pistol gunnya sama sealernya. Ya. Jadi kita tinggal menekan, ya, sampai sealernya keluar dari ujung pistol gunnya ini. Itu ya. Untuk tipe-tipenya banyak. Terus prosedur aplikasi body sealer. Sebelum kita mengaplikasi body sealer, ya, dilakukan setelah proses pengeringan dan pengamplasan pada survei selesai dengan sempurna, ya, tapi sebelum top coat, ya, sebelum top coat. Yang pertama adalah membersihkan atau menghilangkan kandungan grease atau mungkin minyak, ya, pada panel itu, atau bisa istilahnya degreaser, ya, di mana untuk menghilangkannya atau membersihkannya ini
menggunakan cairan yang namanya degreaser. Ya, tujuannya apa? Di permukaan panel yang akan kita aplikasi body sealer tadi, agar kandungan minyak yang terdapat di panel tersebut itu hilang. Sehingga kita hapus menggunakan degreaser. Yang kedua, menajamkan cartridge nozzle. Ya. Maksudnya apa? Nanti kita menajamkan ujungnya nozzle, ya. Ujungnya nozzle ini kita tajamkan sesuai dengan lebar atau mungkin bentuk yang mau kita kasih body sealer. Ya. Potong kira-kira 5 mili dari ujung. Ya. Seperti ini ya gambarnya. Dipotong, bisa menggunakan cutter, bisa menggunakan pisau. Ya, penting ujungnya bisa terpotong. Yang ketiga, prosedur penggunaan body sealer. Ya. Untuk tahap pertama, tentukan bagian mana yang akan kita berdiri ya sebelum memulai aplikasi body sealer. Tujuannya apa? Nanti kita ketika menggunakan body sealer ini diharapkan ya dari posisi itu ditarik ke belakang. Ya. Jangan sampai menarik ke samping, nanti ke belakang seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini yang benar. Ya, ditarik ke belakang pelan-pelan, ya, tanpa harus berpindah. Nanti nggak boleh pindah ke samping, tapi harus mengikut ke belakang terus. Ya, itu diharapkan nanti hasilnya juga baik. Yang kedua, mantapkan jari telunjuk tangan yang memegang body sealer pada area lipatan panel. Contohnya seperti ini, ya, yang dilakukan adalah pas ini ujungnya lipatan, ya, ujungnya lipatan, bukan pojoknya, tapi ujungnya lipatan ini, ya, itu yang harus dikasih body sealer, karena lipatan ini yang dikhawatirkan akan terjadinya masuknya air pada waktu mungkin di hujan deras atau mungkin cipratan dari roda. Apabila salah dalam aplikasi, sealer akan menjauh dari sambungan panel. Itu yang harus diperhatikan. Terus penarikan trigger ini ya, trigger atau pistol ya. Dan gerakan pada slogan harus tetap konstan, berarti harus pelan-pelan. Ya. Sambil kita menekan handle-nya trigger atau mungkin pistolnya ini sambil kita menekan ke area sambungan yang akan di body sealer. Jagalah agar sealer gun tetap paralel di sepanjang garis di mana body sealer itu diaplikasi. Perubahan pada sudut akan mempengaruhi bentuk sealer. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ini jangan sampai penggunaannya beda sudut, sama sudutnya segini, berarti harus segini terus. Selama 45 derajat, ya, 45 derajat dari permukaan, berarti juga harus segini terus selama kita menarik. Ya, jangan sampai berubah sudutnya. Itu nanti mempengaruhi body sealer yang akan kita terapkan. Terus yang kelima, bentuk sealer yang akan diinginkan tidak akan diperoleh apabila nozzle tidak ditempatkan dengan sudut yang benar terhadap panel. Makanya tadi sudut penggunaan sealer gun atau pistol gun ini tadi ya, itu harus tetap konstan. Kalau 45 derajat terus sambil kita menekan sealernya. Ya, karena kalau sudah beda sudut, nanti di samping bentuk sealernya akan diperoleh itu jelek, tidak terlihat bagus, dan dikhawatirkan tidak bisa menutup dengan sempurna pada sambungan panel tersebut. Itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Nanti kita coba ya, kalau sudah ada atau diperbolehkan untuk praktek atau mungkin KBM di sekolah,
nanti kita praktekkan. Ya, gimana cara mempraktekkan penggunaan sealer gun ini, ya, atau aplikasi body sealer. Itu ya. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, tugasnya yaitu jelaskan apa itu body sealer. Ya, body sealer. Yang kedua, buatkan prosedur aplikasi atau penggunaan body sealer pada fender depan. Terserah kalian mau fender depan itu motornya atau mobilnya itu Cherry atau tipe sedan, terserah. Pokoknya fender bagian depan. Terus pada bagian pintu juga gitu, mau pintu depan, mau pintu belakang, saya persilakan. Intinya penggunaan body sealer pada kedua komponen mobil tersebut. Yang nomor 3, sebutkan tipe body sealer menurut bahannya dan jelaskan. Ya, yang keempat, apakah itu degreaser? Dari semua pertanyaan ini tadi materi sudah saya ulas. Jadi tinggal kalian dengarkan, kalian terapkan di jawaban tugas ini. Silakan dikerjakan tugas ini bebas saya ya, dalam bentuk PDF boleh, bentuk Word boleh, ditulis tangan pada buku tulisnya yang nanti foto juga boleh. Ya, intinya silakan dikerjakan sebisa mungkin, mau diaplikasi ke bentuk apa. Kalau sudah dikerjakan, silakan dikirim ke Google Classroom untuk mapel pengecatan bodi otomotif kelas 12 TBO. Itu ya. Jangan sampai telat, saya tunggu hanya 1 minggu setelah penayangan. Setelah itu akan ada info kalau terlambat dalam pengumpulan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai aplikasi body sealer untuk mengumpulkan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.